kita sudah sampai membahas tentang tanda-tanda iman pada malaikat. Kedengaran masih suara Bapak ya? Halo? Kedengeran Pak, kedengeran. Oke. Nah, sebelumnya kan sudah disebutkan dari nama-nama malaikat, perbedaan aja sih antara malaikat dengan manusia. Dan ini tanda-tanda kita beriman kepada malaikat itu seperti apa? Oke. Semuanya pasti sudah hafal kan? Apa itu pengertian malaikat, jumlah malaikat? Kalau yang wajib kita imani jumlah malaikat itu ada berapa? 10 ya? 10. Ya. Yang wajibnya 10. Tapi kalau yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu banyak, bahkan juga. Ya, tapi yang kita imani itu 10. Nah, di antara malaikat-malaikat itu tadi ada malaikat yang selalu mengawasi kita kapan saja, di mana saja kita berada. Bahkan walaupun kita sembunyi di bawah meja pun, di dalam kamar, malaikat tetap melihat kita. Siapakah nama malaikat tersebut yang mencatat segala amal perbuatan kita? Siapa nama malaikatnya? Rakib dan Atid. Lawan Atid. Ya, Rakib dan Atid. ya. Nah, kemarin kan ada kan tugas dari Bapak itu yang tugas 2/9. Masih ingat kan tugasnya? Mencatat perbuatan maksiat yang telah kalian lakukan. Dan komitmennya apa? Maksud komitmen itu, dapat gak kita memperbaiki diri ke depannya, apakah ingin merubah atau tidak, ya. Nanti kita lihat sama-sama tugas-tugasnya. Kita selesaikan materi dulu ya. Jadi malaikat di sini yang harus kita imani, kalau kita sudah tahu di hidup kita itu ada yang mengawasi, berarti setiap perbuatan yang kita lakukan itu harus selalu merasa diawasi oleh Allah dan para malaikatnya. Jadi ya ingin berbuat maksiat, kalau ingat malaikat tuh ada jadi, ilah ada malaikat yang melihat kita, memantau kita, mencatat segala amal perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingat malaikat, pasti ingat Allah, dan kita tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Kebanyakan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat itu adalah mereka yang lupa kepada siapa? Pada malaikat, pada Allah. Makanya banyak orang yang bermaksiat itu mereka tidak ada yang sambil menyebut nama-nama Allah sambil bermaksiat. Misalnya ada yang pacaran nih, sebelum cium aku nyebut nama Allah dulu ya, tidak mungkin ya, tidak ada. Menjapa misalnya, Bapak lihat kemarin ada yang tugasnya itu pernah menyentuh lawan jenis, wah, komitmennya tidak akan menyentuh lagi. Bapak doakan mudah-mudahan jangan sampai lagi terulang. Ya, yang ke-7 pacaran, diingat lagi lah, kita ada yang mengawasi ya, jangan sembarangan ya melakukan perbuatan maksiat. Oke, terus kita lanjut ya. Terus ada nama-nama malaikat yang kita ulang-ulang lagi ya. Ada Jibril, ada Mikail, Israel, Israfil, itu yang mencatat tadi ya segala amal perbuatan. Yang mencatat amal perbuatan yang baik, Rakib atau Atid? Ya, ada yang bisa jawab? Yang mencatat amal perbuatan yang baik siapa? Rakib. Rakib atau Atid? Rakib ya. Rakib. Yang Rakib. perbuatan yang tidak baiknya siapa? Atid. Atid ya. Nah, berarti malaikat Atid. Mereka sudah bertugas masing-masing. Ya. Baik.
Terus ada malaikat Mungkar Nangkir, ada Ridwan, ada Malik. Semua sudah punya tugasnya masing-masing. Intinya, ya dengan kita mengetahui tugas malaikat masing-masing, kita sadar ya, hidup kita ini ada yang mengawasi. Ada yang mengawasi ya. Selalu mengiring kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Ada yang sembahyang, dicatat sama perbuatannya. Yang kada sembahyang, maginya dicatat. Oke ya. Tadi kita sampai tanda-tanda iman pada malaikat. Yang pertama ada mentaati Allah dan Rasul. Jelas kalau kita sudah beriman kepada malaikat, kita akan taat kepada Allah dan Rasul. Rasul kita siapa? Ayo. Nabi siapa? Nabi siapa? Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua, tidak mempersekutukan Allah. Arti mempersekutukan Allah itu adalah menyembah selain Allah. Kalau sekarang itu biasanya percaya kepada hal yang mistis. Misalnya masih ada percaya pada keris-keris, misalnya ada yang percaya pada pohon-pohon untuk menyembah. Jangan sampai ya, berarti dia belum beriman. Kalau orang beriman, dia tidak akan mempersekutukannya, ya. Oke, selanjutnya C, mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Dari perintah wajib, misalnya sholat, rukun Islam ya. Ada rukun iman, rukun Islam, syahadat, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, serta naik haji. Kita lanjutkan. Oke, kita bercepat ya. Nah, ini adalah perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Nah, lihat ya. Yang pertama, dia akan selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Hati-hati dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang sia-sia. Bagaimana supaya baik? Dia akan kebalikannya, perbuatan yang baik dilakukan. Ya. B, selalu berbuat positif, bukan kebalikannya, bukan negatif ya. Bila negatif berarti belum beriman. Ya. Oke, Saprudin. Bapak bertanya pada Saprudin nih. Mana Saprudin? Bukan suaranya Saprudin. Pak. Contoh selalu berbuat positif itu seperti apa? Jangan ikutan, membantu ikutan orang tua. Wah. Terus ada lagi Pada tidak, kita lanjut ya. Sudah bagus. Oke, kita lanjutkan. Ini ada pelaku ya, orang yang beriman kepada malaikat. Oke, Bapak cepat ya. Ini hikmahnya. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, dapat mengetahui keagungan Allah. Yang kedua, melahirkan rasa syukur. Bila orang sudah bersyukur, pasti di lidahnya itu akan selalu diucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga, tumbuh rasa cinta kepada para malaikat disebabkan ketaatan dan kepatuhan para malaikat yang tidak pernah ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita cinta, sekali lagi berulang, kita akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Walaupun kita berpendapat, oh kada ada jiwa yang melihat kita, kada ada jiwa yang mengawasi kita. Tidak benar itu. Kita selalu diawasi oleh malaikat dan Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Sedikit lagi materi. Selanjutnya kita lanjutkan habis itu ya. Melahirkan sikap. Nah,
terhindar dari perilaku percaya terhadap takhayul. Nah, dan khurafat. Takhayul dan khurafat, dia mempercayai kepada hal-hal yang mistis. Di kampung kalian ada gak masih orang-orang seperti ini? Saprudin. Ada. Ada. Kalau menurut Anggita, di kampung Anggita masih ada gak orang-orang yang mistis? Kada Pak Ai. Ada lagi ya? Ya, alhamdulillah. Berarti dia sudah pandai. Sekarang belajar kan, makanya kita masuk sekolah itu wajib harus ada ilmu pendidikan agama Islam. Mengetahui dengan tahu kita akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak tanya lagi. Melinda, mana Melinda? Melinda, guring kan Melinda? Belum ya? Oke. Menurut Melinda, bagaimana tanggapan Melinda jika di kampung itu atau jangan kampung ya, maksud Bapak keluarga kita yang masih ada percaya dengan takhayul atau mistis, misalnya ya, ketika ada pengantin, misalnya nanti ada perkawinan nih, pernah lah kalian melihat di pelaminan itu atau di sajen, paham lah sesajen, pernah melihat lah, paham ya. Ketika kita menemui seperti itu, hal apa yang mengirimkan itu? Apakah langsung negur atau langsung ajak dulu atau seperti apa? Paham pertanyaan Bapak? Bingung Melinda? Punya orangnya tuh pada misalnya pada kalau menerima apa yang dimakan tuh pada mau. Suaranya lebih dinyaringkan lagi. Lebih menasihati lagi ini saya kada Seperti itu ya. tapi punya orang yang kada mau mendengarkan kita mendoakan aja. Oke, mendoakan. Doa adalah senjata yang terbaik Melinda ya. Oke, bagus Melinda. Tapi kebanyakan orang ya contoh seperti itu ada gak lagi misalnya ada yang beinguan buaya kuning, pernah kan dengar lah buaya kuning, Saprudin buaya kah? Lain Pak. Lain ya, manusia, Bapak bercanda ya. Nah seperti itu. Jangan percaya, karena kita sudah beriman kepada malaikat ya. Nah ini apa ilmu agama. Jadi yang kita belum tahu menjadi tahu. Harus tahu itu salah, tidak mungkin ya mengerjakan. Ya, paham ya? Menumbuhkan, kita lanjut. Menumbuhkan perilaku. Paham ya arti istiqomah? Apa itu arti istiqomah? Bapak tanya ke Naida, mana Naida? Halo Naida. Apa itu arti istiqomah? Naida? Halo Naida. Halo Naida, bisa dengar suara Bapak? Istiqomah, apa istiqomah? Apa Naida? Pendirian yang kuat atau teguh. Oke. Jadi dapatlah bisa menyimpulkan maksud ini, menumbuhkan perilaku istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Itu bagaimana contohnya? Kayak
Kayak Misalnya tapi apa Naida? hari ini tuh sembahyang, untuk Ya. harus sembahyang pulang kadang ditinggal Pinter. terus. Jawabannya ada di tugas kalian itu ya, tugas 2 bab 9 tuh jawabannya. Ya, oke. Bagus Naida, kita lanjutkan. Melahirkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab dalam berjuang untuk melakukan kebaikan. Walaupun tidak seberat untuk melakukannya, karena memang harus keluar nafsu yang berada dalam diri. Ya seperti ini kehidupan ya. Katanya mau masuk surga tapi santai-santai. Sedekahnya masih 500 rupiah, 1000. Katanya mau surga tapi tidak mau sholat. Katanya mau surga tapi masih maksiat, ya. Bagaimana mau masuk surga? Nah, kalau kita sudah tahu belajar ilmu pai, beriman pada mereka, kita akan sedikit-sedikit demi sedikit memperbaiki ya, supaya lebih baik lagi. Oke, materi masih ada ya, kita habiskan dulu. Disiplin, jujur, bertanggung. Oke, sudah selesai ternyata. Baik, setelah ini Bapak tampilkan tentang tugas-tugas kalian yang ada di classroom ya. Kelihatan lah. Halo. Lihat ya. Kelihatan. Lihat ya. Oke. Kelihatan, Bapak kelihatan. akan bukakan yang hadir hari ini. Kita sudah mengirim tugasnya, Wan. Sudah Pak. Ya. Nah, ini punya Anggita, Bapak buka ya. Kita lihat punya Anggita. Yang lain bawa apa jadi tahu. Wow. Amazing. Kita tunggu jaringannya Mas Yan. Nah, ini punya Anggita. Menggokil. Masih muter-muter lagi. Ada yang batukan juga ya? Nah, ini kata Anggita. Hari tanggal lupa, ya tidak apa-apa kalau lupa. Perbuatannya mencuri buah. Itu kata Anggita. Terus komitmennya apa? Tidak akan mengulangi lagi. Ya. Kalau sudah tahu, jangan lagi. Ini mencurinya kapan? Sudah lama banget yang kita. Waktu SMP. Lama. Ya, lagi rame-rame SMP ya. Tinggi. Tidak apa-apa. Banyak-banyak supaya kita lupa, supaya kita dapat ampunan. Kayak apa caranya? Kita banyak-banyak mengucapkan istighfar. Apa bacanya? Astaghfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar. Ya. Oke, itu tugas Anggita. Oke, kita lihat lagi. Yang hadir hari ini siapa lagi nih? Kita lihat lagi ya. Punya Saifallah, mana Saifallah di orangnya Saifallah? Buka anunya Saifallah, videonya, suaranya. Ini punya Saifallah. Nah, ini punya Saifallah. Halo Saifallah. Oke, ini punyanya Saifallah. Kita tunggu ya. Nah, kata Saifallah, 1. Berdebat dengan orang tua. Oh, ternyata Saifallah ini orangnya ketujuh debat ya. Nanti ketemu Bapak kita debat Saifallah.
Komitmennya menjaga lisan dan ingin menjadi anak yang soleh. Amin. Kita aminkan semua ya. Amin. Oke, yang kedua, mencela orang lain. Wah, pantasan selain berdebat jago mencela. Jangan lagi mencela orang lain lah. Menjaga hati dan selalu bersikap rendah diri. Mudah-mudahan dapat diamalkan ya. Oke, 3, 4, 5. Coba kita lihat. Melihat aurat lawan jenis. Oh, ternyata saya Paladi doyan ya. Sering melihat aurat lawan jenis. Ya. 4, menyentuh lawan jenis. Masya Allah, ternyata pernah menyentuh juga. Skill menggokil. Banyak istighfar ya. Terus yang kelima, chat berdua dengan lawan jenis bukan haram. Jadi mendeteksi jaga pandangan, tuh, dan ingin selalu menghindari perbuatan zina. Mudah-mudahan, amin ya. Amin. Coba tanya sekarang, saya Pala masih suka melakukan perbuatan ini? Tidak lagi ya? Alhamdulillah ada lagi. Ya, alhamdulillah. Karena kita sudah belajar ilmu agama. Ingat, ketika kita sudah belajar ilmu agama, tahu hukumnya, itu kita sangat tidak dianjurkan lagi melakukannya. Dosa kita, karena kita sudah belajar nak. Lain yang belum belajar. Kalau orang yang sudah tahu ilmu agama masih memperbuat yang hal-hal yang dosa, itu lebih besar dosanya daripada orang yang tidak tahu. Ya, jadi kalau kita sudah tahu belajarnya bahwa ilmu ini adalah untuk menyelamatkan hidup kita ya, supaya jalan kita tuh lurus. Ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Supaya lurus, makanya kita belajar banyak-banyak belajar ilmu agama. Oke, itu saya kalah ya. Siapa lagi yang hadir? Bapak acak aja ya. Waktunya sudah jam 11.41, 20 menit lagi ya. Kita jam 12 sudah stop. Oke, Bapak lanjutkan ya. Kita sambil koreksi dulu. Itu sudah Bapak lihat, Bapak cek nilainya. Buka WA. Oke. Punyanya si Saprudin, kita cek Saprudin. Mana Saprudin? Saprudin kemarin tugasnya terlambat ya. Halo Saprudin. Halo. Nanti jangan sampai terlambat lagi tugasnya ya. Oke Saprudin. Nah, kita buka punya Saprudin. Kenapa kemarin Saprudin terlambatnya? Ada mood, Bay. Kucing mati. Ada mu. Kenapa? Kucing lun mati biasanya. Habis kira kau gawe tugas lun. Bapak harus berduka ya, kucingnya mati. Dimakan ular sawah, Bay. Innalillah. Iya kah? Nggih, keluarga nolnya ularnya. Oke, ini tugasnya punyanya si Udin. Sama-sama kita lihat ya. Nah, kata Saprudin, perbuatan yang pernah dilakukan. Oh, tanggalnya ya. Ada ingat. Ada ingat juga. Satu, sholat subuh karena bangun kesiangan. Komitmennya membiasakan Allah. Sekarang Bapak tanya apa kita sholat subuh atau tidak? Gak ada juga. Malam Ya. tadi Anyar datang dari Kenapa? kampung. Anyar sampai basket dari kampung. Oke, nanti ketika sudah ditulis komitmennya, ini tugas kalian ini nanti komitmennya maksud Bapak dikerjakan, jangan dilalaikan ya. Sudah menulis, ya. Nggih. Nanti sholat subuhnya dikerjakan. Doa kunutnya apalah 10. Ada. Doa kunut hafal nggak? Ada. Di rumah ada punya
tata cara sholat? Ada di itu apa buku Apa? Ya nanti dihafali ya. enggak Kali itu. Oke, tidak sholat Jumat. Nah, ternyata sholat Jumat tinggalan. Sering melalaikan perintah orang tua. Menonton kartun tidak senonoh. Apa nih maksudnya? Sebutkan dengan Bapak. Anime ek-eka. Oke, jangan lagi ya. enggak Berbohong kepada teman. Jangan lagi berbohong. Oke, kita buka tugas yang lain. Siapa lagi nih hadirnya? Tugas siapa yang mau dibukakan? iki pai iki akun pai Siapa? tugas iki Gusti kah? Rizky hadir lah. Lupa lihat tuh. Rizky nggak ada. Yang hadirnya aja. Oke, Bapak mau punyanya Melinda. Mana Melinda? Halo Melinda. Ya, Pak. Kita cari Melinda. Kita buka ya. Melinda. Nah, punyanya Melinda. Oke. Melinda katanya bolong sholat. Oke, alasannya kenapa nih jadi bolong-bolong sholatnya? Ketiduran. Melinda, Pun, kenapa? aku ketiduran. Suaranya dinyaringi lagi. Oke. Berbohong. Saya akan berusaha untuk selalu berkata jujur. Dikerjakan ya. Berkata kasar. Saya akan berkomitmen pada diri saya dan berusaha untuk selalu menjaga kata-kata yang saya ucapkan. Oke. Mudah-mudahan ya. Kita lanjut. Punyanya Anissa. Halo Anissa. Halo, Pak. Oke, kita buka tugasnya ya. Boleh kan? Buka ya. Oke, ini tugasnya Anissa. Nah, kata Anissa, pernah melakukan hutang gibah. Tidak akan mengulangi, minta maaf pada yang digibah. Sudah meminta maafnya, Anissa? Sudah ya? Oke. Sepalihnya mau ingat lagi orangnya, banyak-banyak udah istighfar ya. Tapi kalau masih ingat orangnya, apalagi teman dekat kita, mau dia menjalik bisa menggibah kuitan sendiri misalnya, ya Allah, orang tua segera minta maaf ya. Oke, mengambil uang orang tua tanpa izin. Waduh. Sudah belum minta maaf? Sudah, Pak Ai. Sudah ya? Oke. Berbohong. Lalai sholat. Berkata-kata kasar. Intinya, kalau sudah kita tahu, yang sudah kalian sudah tulis komitmen ini ya, berarti kita sama-sama harus memperbaiki diri. Setiap orang punya masa lalunya masing-masing, tapi jangan sampai tersudutkan. Jangan berpendapat, ulun Pak Ai banyak dosa juga sudah. Pada mungkin diampuni, itu pernyataan yang salah. Jangan sampai lagi ya. Semua berhak mendapatkan surganya Allah, ampunannya Allah.
kita semua hamba Allah ya. Adanya maksiat, taubat, beristighfar ya. Oke, Bapak cukupkan dulu ya. Bapak kembali ke layar kita. Sudah dulu presentasinya ya. Baik, sampai di sini tentang materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada pertanyaan? Boleh bertanya? Silakan. Anggita, ada pertanyaan Anggita? Kada, Pak. Ada. Oke. Mau Lydia? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yakin ya? Melinda? Saya Fala? Kada, Pak. Stafrudin? Kada, Pak. Anissa? Kada, Pak. Oke, berarti semuanya sudah jelas untuk bab ini ya. Nggih. Baik. Kalau sudah paham biasanya bisa sudah menyimpulkan. Nah, Bapak mau minta pendapatnya. Simpulkan pelajaran bab 9 ini ya. Dan dengan bahasa kalian saja, bahasa mudanya saja. Oke, silakan Anissa. Menurut Anissa apa kesimpulannya? Apa yuk? Harus beriman kepada malaikat. Wajib. Terus? Harus saja ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut Saprudin. Halo Saprudin. Saprudin. Oke. Saya Fala. Apa kesimpulannya menurut saya Fala? Selalu berbuat baik dan tidak berbuat maksiat karena sadar bahwa malaikat ada di samping kita. Oke, bagus ya. Melinda. Pak Melinda. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu diperhatikan oleh malaikat, dicatat maupun kebaikan atau keburukan. Dan misalnya kita mau berbuat baik, berusaha untuk istiqomah. Oke, pinter. Anggita. Harus mengimani dan mempercayai keberadaan malaikat. Oke. Kalau kita percaya, mengimani, ingat ya, setiap perbuatan kita, baik itu kita sendiri ataupun dilihat orang banyak, kita akan selalu berbuat kebaikan. Akan insya Allah terhindar dari kemaksiatan. Karena kita sudah belajar ilmunya, paham ya? Harapan Bapak jangan kita hanya pandai berbicara, karena ilmu Pak ini nakai amalannya di kegiatan kita sehari-hari. Yang kita ya. Oke, lanjut Maulidia Putri. Memperbaiki kesalahan yang kita buat karena kesalahan atau maksiat yang kita perbuat itu dilihat oleh malaikat dan dicatat. Oke, bagus. Oke, cukup ya. Yang hadir sisa 6 orang, yang lainnya sudah out mungkin karena faktor jaringan gak apa-apa. Oke, sebelum Bapak akhiri, nanti cek ya di Classroom. Itu ada nanti di berandanya tentang klik absen seperti biasa ya. Nanti klik absen dan baca itu tentang keterangannya. Nanti Bapak sebutkan yang belum mengerjakan tugas, tapi kalau di sini kayaknya sudah semua deh. Paling yang tidak hadir, yang tidak mengerjakan tugas, nanti diklik kirim ya absennya bahwa bukti hari ini telah belajar. Baik, demikian ya. Dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.